Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Parwati, NIDN 0928069002. Saya salah satu dosen pengajar di Prodi D3 Kebidanan yang saat ini mengajarkan mata kuliah Kebidanan Komunitas yang berbobot SKS 4 SKS dengan 2 teori dan 2 praktek. Dalam hal ini, deskripsi mata kuliah khusus kebidanan komunitas yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan komunitas di komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yakni ada sikap yang diharapkan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang sikap yang selanjutnya menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Selanjutnya ada keterampilan umum, yakni mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Dan pengetahuan di sini diharapkan menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Selanjutnya menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Keterampilan khusus diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Keterampilan khusus yang kedua yakni mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Keterampilan khusus yang selanjutnya mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Selanjutnya, keterampilan khusus mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, KB, dengan menggunakan media yang sesuai dan dirancang oleh institusi. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester ini yakni menggunakan small group discussion, role play, simulasi, discovery learning, dan problem based learning. Adapun evaluasi pembelajaran selama satu semester ini saya menggunakan kuis ya, dengan hitungan 10%, sikap 10%, diskusi 10%, tugas 20%, ujian akhir semester 30%, dan ujian tengah semester 20%. Untuk teknik pembelajaran dalam kelas, mari kita lihat video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi mata kuliah asuhan kebidanan komunitas yang tentunya ini sudah pertemuan ke-5 ya. Ya, Bu. Minggu lalu kita belajar apa? Pembelajaran kesehatan. Oh ya, bagus. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya absen satu-satu dulu ya. Adelia, Ada
Hadir Bu. Indri, Hadir Bu. Christine, Hadir Bu. Lilis, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya? Ya Bu. Baik, setelah kita minggu lalu mempelajari tentang pembuatan TWSA, jadi hari ini kita belajar tentang Masalah kebidanan komunitas. Oke, masalah kebidanan komunitas. Sudah belajar di rumah ya? Ya, Bu. Sesuai yang dijelaskan kemarin ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang masalah kebidanan komunitas. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa masalah-masalah kebidanan di komunitas? Saya Bu. Oke, silakan. Kematian maternal dan prenatal. Bagus. Ada yang mau tambahkan lagi? Ya. Siapa lagi? Ya. Oke, benar semua ya. Jadi masalah kebidanan di komunitas itu meliputi ada kematian maternal dan neonatal, ada kehamilan remaja, ada yang tentang tingkat kesuburan, ada praktek aborsi yang tidak aman, dan ada BBLR. Nah, faktor determinan terjadi masalah di komunitas ada 3. Yang pertama determinan proksi atau hasil, yang kedua determinan antara, dan yang ketiga determinan konseptual. Determinan proksi itu kejadian kehamilan, terus komplikasi kehamilan dan persalinan, dan kematian atau kecacatan. Kalau determinan antara ada status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku sehat, dan faktor-faktor yang tidak diketahui atau tidak terduga. Sedangkan determinan konseptual, status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dan masyarakat, dan status masyarakat. Selanjutnya, kematian tadi sudah dijelaskan bahwa masalah-masalah kesehatan itu ada tentang salah satunya kematian maternal dan neonatal. Ada yang bisa jelaskan apa itu kematian maternal dan neonatal? Ya Bu. Ya, silakan. Kematian maternal adalah masalah yang kompleks karena berkaitan dengan penyebab antara dan penyebab tidak langsung. Bagus sekali. Selanjutnya, dari penyebab kematian tadi itu, penyebab kematian maternal dan neonatal, itu ada beberapa penyebab kematian dari kematian maternal itu. Pertama, kesanggupan pemberian pelayanan kesehatan. Yang kedua, keadaan gizi ibu hamil. Yang ketiga, keberadaan kemiskinan sehingga masih tetap berorientasi pada pelayanan tradisional. Ini yang sering terjadi. Kadang masyarakat masih tidak percaya atau tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan. Masih percaya terhadap kepercayaan yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, penerimaan gerakan KB atau banyaknya orang yang tidak ingin menggunakan KB di wilayah tersebut. Padahal KB itu berfungsi untuk mengatur jarak kehamilan agar tidak terjadi angka kematian dan angka kematian maternal dan neonatal. Selanjutnya, penyebab kematian yang tidak langsung. Ada yang mau menjawab? Penyebab yang biasa terjadi kematian yang tidak langsung. Jadi kalau penyebab kematian tidak langsung itu yang pertama, rendahnya status perempuan di Indonesia. Wanita melaksanakan pekerjaan berat meskipun sudah hamil tua. Biasa ya dilihat seperti itu ya. Selanjutnya budaya ketika kondisi kritis masih perlu persetujuan keluarga. Kadang kita sudah mau melakukan rujukan, sudah gawat, suami masih harus berkomunikasi dengan semua keluarganya, akhirnya terlambat diberikan tindakannya karena saling menunggu ya. Itu yang biasa terjadi dan
Demikian. Selanjutnya kita lihat upaya menurunkan AKI dan AKP. Mendekatkan pelayanan di tengah masyarakat dengan menempatkan bidan desa. Banyak semua di desanya ada bidan, ada ya. Apa yang dikerjakan? Ya, melayani masyarakat yang membutuhkan. Terus meningkatkan penerimaan KB sehingga ibu hamil tidak makin berkurang dan komplikasi makin menurun. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyebarkan keberadaan ahli obstetrik. Terus meningkatkan upaya rujukan sehingga diterima di pusat pelayanan kesehatan dalam keadaan masih sehat. Jadi ini adalah beberapa upaya agar tidak terjadi kematian. Selama ini kita lakukan angka kematian seperti ini selalu dikaji apa penyebabnya sehingga pemerintah memberikan program-program agar mengurangi angka kematian semakin menurun sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Selanjutnya, nah, kehamilan remaja ada dua faktor yang dapat berdampak. Yang pertama faktor psikologis yang berumur dan yang kedua faktor fisik. Nah, ada yang bisa jelaskan apa faktor psikologis dari dampak kehamilan remaja? Oke? Alat reproduksi yang masih berusia menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Jadi salah satu dari dampak kehamilan dini itu faktor psikologisnya alat reproduksinya belum matang, makanya bahaya pada saat terjadi kehamilan muda ya. Selanjutnya, remaja yang berusia muda juga itu yang sementara menuntut ilmu bisa jadi akan putus sekolah ya. Biasa kita lihat dia masih kecil, baru SMA, belum atau masih SMP, tiba-tiba berhenti sekolah karena kehamilan. Iya, terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, perasaan tertekan dan mendapat tekanan dari keluarga. Biasanya orang-orang yang hamil di usia muda yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah itu akan mendapatkan tekanan dari keluarga, akan mendapat cicaran dari keluarga dan biasanya akan menjadi malu karena banyak celaan dari orang lain. Selanjutnya ada faktor fisik. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang mau? Nah, dampak dari kehamilan muda dari faktor fisik biasanya kita tidak tahu siapa bapak
bersih dan aman. Oke, betul. Siapa lagi? Ya. Menggunakan alat kontrasepsi. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Memberi pendidikan seksual sejak dini. Oke, siapa lagi? Bu. Ya. Meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, betul sekali. Beri aplaus dulu teman-teman. Jadi, jawaban-jawaban teman-teman semua itu tadi sudah benar. Jadi kita harus menjaga kesehatan reproduksi dengan melakukan hubungan seksual yang sehat dan aman. Kenapa sehat dan aman? Berarti tidak dilandasi dengan pernikahan, dan amannya itu tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berganti pasangan. Terus menggunakan alat kontrasepsi ya untuk menjaga terjadinya penularan penyakit dari hubungan seksual tersebut. Ada lagi memberikan pendidikan seksual secara ini agar kita tahu ada beberapa juga orang yang hamil sebelum di usia remaja karena faktor ketidaktahuan bahwa berhubungan badan itu bisa menyebabkan kehamilannya. Terus yang paling penting tadi yang disebutkan, kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semakin kuat iman pasti akan lebih bagus. Kita akan terhindar dengan hal-hal yang tidak baik. Lanjut. Kalau sudah terjadi kehamilan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Membiarkan tumbuh kembang janin sampai Oke, membiarkan tumbuh kembang janin sambil. Jadi kalau sudah terjadi, sudah terlanjur, jangan digugurkan, tapi biarkan dia sampai lahir. Ada lagi yang mau menjawab? Kita harus menerima keadaan tersebut. Jangan membuat, jangan sampai kita memaksakan untuk dikeluarkan atau melakukan aborsi yang tidak aman, justru mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Ya, lanjut kita lihat lagi. Ada tingkat kesuburan. Ini masalah yang biasa juga terjadi di masyarakat atau di komunitas. Perilaku seksual remaja menuju liberalisasi tanpa batas akan makin meningkatkan kejadian penyakit hubungan seks. Penyakit hubungan seks tanpa pengobatan yang tuntas dapat menyebabkan infeksi radang pankreas dan mengenai genitalia bagian atas. Setiap kejadian infeksi, pertama penyakit radang pankreas dapat menyebabkan perlekatan yang berat sehingga dapat terjadi gangguan vesikulopati sebagai tempat transportasi ovum dan spermatozoa. Jadi di situ tempat pertemuan antara ovum dan sperma. Hasil konsepsinya pada gangguan yang sangat berat dapat mengakibatkan wanita tidak dapat hamil karena dari hubungan seksual yang tidak aman terjadi infeksi. Dari infeksi itu terjadi gangguan pada tuba fallopi yang berakibat fatalnya biasanya tidak terjadi kehamilan atau susah hamil. Lanjut. Beberapa intervensi untuk mengupayakan kehamilan. Masih ada. Dapat dilakukan dengan replantasi tuba. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit ya. Lanjutnya kita lihat lagi praktik aborsi yang tidak aman. Nah, ini yang paling sering terjadi di masyarakat, praktik aborsi yang tidak aman. Ada yang bisa sebutkan berapa kira-kira kasus aborsi dalam setahun di Indonesia? Ayo, ya silakan. 2 sampai 2,5 juta kasus aborsi per tahun. Oke, betul sekali. Jadi dalam satu tahun itu 2 sampai 2,5 juta kasus aborsi. Ini yang kadang membuat berbahaya kepada remaja-remaja kita ke depannya, karena semakin banyak perilaku yang menyimpang atau hubungan seksual yang tidak aman, itu bisa mengakibatkan tadi infeksi yang bisa berakibat pertama tadi ada yang putus sekolah sehingga pengetahuannya akan untuk mengembangkan pengetahuan dan pendidikan seorang remaja itu akan tersendat
Dan yang terakhir adalah bayi yang sudah 8 bulan atau serotinus yang di atas 42 minggu. Nah, ini bisa terjadi berat badan yang lahir rendah. Kalau kurang bulan biasa memang ada bayi kalau yang kurang bulan masih ada yang biasa berat badannya 2.500. Tapi ada juga yang sudah kurang bulan di bawah 2.500. Meskipun misalnya bayi tersebut lahir cukup bulan juga, tetap bisa kita temui BBLR karena tergantung kondisi pada saat ibunya hamil. Selanjutnya diagnosis dan gejala klinis dari BBLR. BBLR itu pada saat kita lakukan kajian pada saat kehamilan itu biasa ditemukan setelah anamnesis ibunya ada riwayat abortus, terus partus prematur, lahir mati, pembesaran uterus dengan tidak sesuai dengan umur kehamilan. Terus kalau bayinya sudah lahir sudah pasti berat badannya di bawah 2.500 gram atau kilo? Gram. Oke, 2.500 gram ya. Baik, itulah tadi beberapa masalah kebidanan di komunitas yang dijelaskan. Yang pertama tadi apa? Dan anak dalam kesehatan reproduksi. Silakan dicatat, dipelajari. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang program terkait kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya saya kasih tugas di rumah. Silakan ditulis. Jelaskan penyebab kematian maternal neonatal, yang sering terjadi di wilayah Anda masing-masing. Jadi silakan lakukan komunikasi dengan bidan-bidan yang ada di wilayah kalian, tanyakan masalah-masalah penyebab kematian maternal ya. Jadi minggu depan itu kita kumpul ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik, sekian untuk hari ini. Minggu depan kita pelajari tadi tentang apa? Minggu depan program terkait kesehatan ibu dan anak. Oke, program terkait kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Silakan dibaca-baca, dicari materinya. Jadi minggu depan kita belajar kembali serta tugas yang tadi saya berikan dikumpul juga ya. Baik, sekian untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Sebentar kalau sudah pulang, mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq